Hai semuanya, kali ini aku ingin sedikit berbagi pengalaman ketika menggunakan Clip Studio Pen sebagai alat menggambar digital. Biasanya aku menggunakan Ibis Pen, namun aku ingin mencoba suasana baru dan akhirnya aku putuskan untuk mencoba Clip Studio Pen ini. Berhubung ada free trial 30 jam pertama, jadi aku mencoba untuk secepat mungkin beradaptasi dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Clip Studio Pen. Di sini aku masih sedikit meraba-raba karena belum terbiasa dengan berbagai fitur yang ada di Clip Studio Pen. Namun ku akui untuk fitur brushnya sendiri itu cukup menyenangkan. Bisa dibilang lebih bagus dari Ibis Pen. Namun karena bagiku sendiri Clip Studio Pen ini lebih tepat untuk digunakan oleh orang yang sudah terbiasa atau profesional ya. Sedangkan Ibis Pen sendiri dia sangat ramah dengan pemula sepertiku. Pada awalnya ketika aku pertama kali menggunakan Clip Studio Pen ini, aku mengalami beberapa kendala yang salah satunya adalah ketika aku mencoba untuk merotasi kanvas, itu justru aku malah menggores kanvas itu sendiri. Mungkin karena aplikasi ini lebih berat dari Ibis Pen atau HP ku yang tidak terlalu support, tapi aku merasakan kurang nyaman di bagian itu. Mungkin aku anggap ini hanya masalah deviceku saja, dan mungkin juga di tempat kalian atau di device kalian tidak mengalami kendala seperti ini, terutama bagi pengguna HP. Kebetulan aku menggunakan Clip Studio Pen ini di handphone, jadi aku menggunakan jariku untuk menggambar dan untuk merotasi tanpa bantuan pen sama sekali. Selain masalah rotasi layar, aku rasa tidak ada kekurangan lain untuk aplikasi ini. Untuk soal fitur-fitur yang tersedia di Clip Studio Pen itu hanya butuh pembiasaan dari penggunanya saja. Bagaimana cara kita cepat beradaptasi dan memahami fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah proses kita menggambar. Di sini karena aku masih belum terlalu paham dengan fitur yang disediakan atau belum terbiasa, jadi kebanyakan proses menggambarku aku gunakan manual. Untuk fitur brush yang bisa kita download dari kreasi teman-teman lain, terus terang itu sangat membantu, tapi aku memilih untuk menggunakan brush-brush standar yang sudah tersedia dari awal di Clip Studio Pen aja. Lama pengerjaan aku menyelesaikan gambar ini kisaran 4,5 jam. Itulah kenapa untuk video selanjutnya aku menggunakan time lapse,
karena untuk screen recordnya sendiri HP ku tidak cukup memori untuk merekam dalam durasi real time atau dari proses nol hingga akhir sepenuhnya. Jadi mohon maaf, dan ya ini adalah proses time lapse-nya. Kali ini aku mencoba untuk membuat seekor rubah putih yang sedang mencari ikan di dalam air. Sebuah tantangan yang cukup berat bagi diriku sendiri, karena bahkan di Ibis Pen pun aku sangat jarang untuk menggambar objek air. Kali ini aku mencoba untuk belajar menggambar objek air sekaligus belajar menggunakan Clip Studio Paint. Nah, untuk garis-garis yang aku buat saat ini, seperti yang kalian lihat, sepenuhnya aku buat secara manual. Sebenarnya bisa untuk kita mengambil langkah cepat, copy paste. Tapi berhubung aku sudah lama tidak menggambar, jadi hitung-hitung untuk membiasakan jari-jariku, maka aku putuskan untuk menggambar objek sepenuhnya secara manual. Atau lebih tepatnya, aku belum terbiasa menggunakan fitur lasso di Clip Studio Paint. Sekali lagi, aku memuji fitur brush yang ada di Clip Studio Paint. Benar-benar bagus. Bagiku pribadi yang sudah sekian lama menggunakan Ibis Pen, entah kenapa ketika aku menggunakan brush yang ada di CSP ini, aku ngerasa teksturnya tuh benar-benar bersahabat banget. Sangat mudah dan enak untuk diterapkan di objek yang ingin kita buat. Rasanya mudah sekali untuk merasa pas, ya ini adalah efek atau tekstur yang aku mau gitu, dibandingkan dengan Ibis Pen. Bukan berarti Ibis Pen tidak bagus, tapi mungkin Clip Studio Paint 9 dari 10, Ibis Paint 8 dari 10. Cukup adil. Sebagai informasi, aku sama sekali belum melakukan custom pada brush-brush yang tersedia pada CSP ini. Itulah kenapa ketika aku membuat beberapa objek yang biasanya aku sudah mengcustomnya, di sini aku merasa sedikit kesulitan. Bukan berarti brushnya tidak bagus, hanya saja butuh waktu lama untuk menyesuaikan. Karena bisa dibilang saat aku membuat gambar ini, aku tidak ada persiapan sama sekali seperti membuat settingan tertentu atau mengatur brush, mengcustom brush untuk bisa digunakan dan siap pakai pada saat proses menggambar. Jadi ini benar-benar real apa adanya. Ketika kalian baru mendownload Clip Studio Paint dan langsung menggunakannya, ya beginilah yang terjadi. Atau mungkin aku yang masih terlalu amatir, tapi yep, Clip Studio Paint worth it untuk dicoba.
Ini adalah custom brush berbentuk ikan yang bisa kalian temukan di store-nya Clip Studio Pen. Bisa kalian download dan gunakan secara gratis. Bisa kalian terapkan sesuai kebutuhan. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, di sini aku mencoba menggambar dengan sepenuhnya manual, proses manual, tanpa mengandalkan brush instan. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah ikan. Aku anggap ini ikan dan menurutku ini ikan. Aku menggunakan brush standar, pen standar, tanpa custom sedikit pun. Yang kulakukan hanya membuat garis-garis kecil dan kuputuskan bahwa ini adalah ikan. Terserah kalian akan berkata apa atau berkomentar apa. Tapi menurutku ini sudah seperti ikan. Ayolah, ikan kan? Ikan kan? Pada tahap ini, aku menemukan satu lagi kesulitan yang aku alami, yaitu ketika aku mencoba membuat gerombolan ikan menjadi lebih banyak, dan aku memutuskan untuk menduplikat kanvas pada layar ikan. Lalu aku mencoba untuk merotasinya. Di situ aku mengalami kesulitan karena aku tidak menemukan menu rotasi atau zoom in dan zoom out pada penggerakan kanvas.
Jika berkaca pada Ibis Pen, menu tersebut sudah langsung tersedia dan mudah sekali untuk ditemukan. Tapi di Clip Studio Pen, aku mencoba untuk mencarinya dan aku tidak menemukannya sama sekali. Mungkin ini hanya masalah kebiasaan atau kurangnya informasi dari diriku. Ya, pada saat itu aku belum sempat mencari informasi terkait panduan Clip Studio Pen di YouTube atau manapun. Bukan sebuah masalah yang serius, tapi andaikan fitur ini sudah langsung tersedia atau ditampilkan pada menu pengubah kanvas, mungkin akan lebih nyaman bagi para pemula seperti pada Ibis Pen. Tapi kembali lagi, mungkin ini hanya masalah kebiasaan dan hanya perlu belajar dan mendalami lebih jauh tentang Clip Studio Pen. Aku rasa ini bukan sebuah masalah yang besar. Jadi sekali lagi, Clip Studio Pen masih menjadi salah satu aplikasi yang cukup baik. Bagiku lebih bagus tapi kurang ramah untuk pemula. Itu saja. Saat aku menyelam lebih jauh ke dalam store-nya Clip Studio Pen, aku cukup terkejut karena brush custom yang dibuat oleh teman-teman bisa dibilang semuanya bagus-bagus dan sangat membantu jika kalian mau menggunakannya untuk diaplikasikan ke proyek gambar yang kalian buat, seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Namun kembali lagi aku memutuskan untuk sepenuhnya menggunakan proses manual. Dan ini adalah hasilnya. Gambar pertamaku di 2026 masih banyak kekurangan, masih perlu lebih banyak lagi belajar. Tapi aku pribadi sudah merasa cukup puas untuk hasilnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jika kalian belum pernah menggunakan Clip Studio Pen, aku sarankan cobalah. Rekomendasi sekali. Terima kasih.